Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencerahan. Pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, senang sekali saya Ihsan Masya kembali hadir menjumpai Anda dalam program berita dan analisa. Seperti biasa selama 30 menit ke depan, kami akan menyajikan sejumlah berita cerdas dan mencerahkan hanya untuk Anda. Untuk itu ikutilah berita dan analisa selengkapnya. Euforia pemilihan presiden sudah semakin terasa. Berbagai tokoh mulai disebut-sebut siap duduk di kursi presiden. Satu di antaranya adalah Profesor Dr. Din Syamsuddin yang akan siap maju menjadi calon presiden jika memang diminta. Pemilu legislatif menjadi awal dimulainya pesta demokrasi. Kini perhatian masyarakat mulai tertuju pada pemilu presiden. Bukan hanya masyarakat saja, para partai politik juga sibuk menyiapkan nama yang akan dimajukan sebagai calon presiden. Ada satu nama yang memang tidak diduga telah menyatakan kesiapannya sebagai calon presiden, yaitu Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin. Saat ditemui dalam acara peluncuran buku personal branding, Din Syamsuddin mengatakan memang ada yang mengumumkan secara resmi oleh partai politik dan ada yang gosip politik. Kalau ada yang mengusulkan, masa sebagai ketua umum ormas besar saya harus mengatakan tidak siap. Kalau saya jawab nanti tidak siap, nanti dianggap melecehkan Muhammadiyah. Sebagai ormas tertua, ormas besar ya, yang punya pengalaman sejarah, bahkan ikut menegakkan negara ini, maka tentu saya harus jawab siap. Kalau tidak siap nanti, atau dia ditanya apakah mau, masa sih ada orang yang nggak mau jadi presiden atau jadi wakil presiden. Nanti kalau saya jawab tidak mau, dianggap pura-pura gitu. Memang dalam bulan-bulan ini, pimpinan Pusat Muhammadiyah rutin mengadakan kegiatan acara yang mengundang para tokoh nasional dan petinggi partai politik seperti Yusuf Kala, Joko Widodo, dan Prabowo Subianto. Harni dan Syafri Esa memberitakan dari Jakarta. Majunya Joko Widodo sebagai calon presiden dan juru kampanye ternyata tidak memberi efek signifikan terhadap perolehan suara Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia atau PDIP. Sehingga meski saat ini PDIP berada di tangga teratas, namun perolehan suara dinilai jauh dari yang ditargetkan. Majunya Joko Widodo sebagai calon presiden oleh PDIP diharapkan mampu meraup suara penuh di pemilu legislatif 2014. Namun pada kenyataannya, perolehan hasil suara PDIP jauh dari yang diharapkan. Sehingga kepamoran Joko Widodo dinilai tidak memberikan efek signifikan terhadap target perolehan suara PDIP. Menurut pengamat politik Heri Budianto, Jokowi efek memang sebenarnya tidak memberikan pengaruh di pemilu legislatif. Ada beberapa faktor, salah satunya tidak maksimalnya PDIP dalam mengendorse Joko Widodo sebagai calon presiden. Memang sebenarnya Jokowi efek itu tidak berpengaruh dalam pileg. Karena apa? Karena ada beberapa hal, saya kira ada beberapa faktor yang menyebabkan, diantaranya salah satu adalah tidak maksimalnya PDIP di dalam mengendorse Jokowi sebagai calon presiden. Meski berada di posisi teratas perolehan suara, namun hasil pemilu PDIP tahun ini terbilang gagal meningkat. Pasalnya, ketika pemilu 2009 yang diisi banyak partai, PDIP meraih suara 14,3%. Sedangkan di tahun 2014 ini yang jumlah partai lebih sedikit, justru perolehan suara PDIP hanya berada di angka 19,31%. Artinya, hasil pemilu tahun ini tidak jauh berbeda pada tahun 2009. Syafri Esa memberitakan dari Jakarta. Meskipun telah dilakukan sosialisasi secara masif oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR dalam menumbuhkan semangat nasionalisme, Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk tetap menghapus frasa 4 pilar berbangsa dan bernegara. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi untuk menghapus frasa 4 pilar berbangsa dan bernegara, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR menggelar diskusi untuk menyikapi putusan MK tersebut. Diskusi yang digelar di perpustakaan MPR tersebut menyoroti terdegradasinya spirit nasionalisme di kalangan generasi bangsa. Mantan anggota MPR dan juga Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI, Slamet Effendi Yusuf, mengapresiasi selama putusan MK tersebut demi menciptakan sistem ketatanegaraan yang efektif.
Namun ia menyayangkan lambatnya MK dalam memutuskan perkara lain seperti Minerba dan undang-undang. Jadi ketika MK memutuskan supaya frasa 4 pilar itu tidak dipakai, saya terus terang merasa lega. Saya merasa lega oleh karena sebuah terminologi politik yang dihasilkan atas gagasan seorang pemimpin suatu lembaga tiba-tiba diterima begitu saja oleh para pemimpin yang lain. Sementara itu, budayawan Radar Pancadahana menyayangkan MK yang hanya disibukkan dalam hal menafsirkan bahasa soal 4 pilar. Di sisi lain, ia menyayangkan undang-undang yang justru membiarkan sumber daya dikuasai asing cenderung dibiarkan MK. Selama ini punya kapasiti nggak seperti itu untuk melakukan apa yang dibicarakan, apa yang dilakukan. Ada bukti kecil nggak sukses dunia? Kalau tidak, satu biarkan rakyat 3 tahun berpemimpinnya rakyat itu tidak. Nasionalisme tidak hanya dalam ungkapan dan permasalahan bahasa. Dalam hal menegakkan kedaulatan atas sumber daya alam juga merupakan nasionalisme. Fatriadi dan Mas Agung Rahmantio memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, pemilihan umum legislatif telah usai. Partai peserta pemilu sibuk menjalin koalisi. Ada yang sudah pasti berkoalisi dan ada juga yang belum. Namun bukan tidak mungkin calon wakil presiden diambil dari tokoh masyarakat. Ketiadaan partai politik yang memperoleh 20% suara pemilih membuat koalisi mau tidak mau harus dilakukan. Meskipun rekapitulasi resmi Komisi Pemilihan Umum baru dapat diketahui awal Mei mendatang. Namun, hasil quick count membuat elit partai politik mulai melakukan kunjungan satu sama lain guna menjalin komunikasi dan penjajakan koalisi. Tidak terkecuali Partai Gerindra, partai yang sebelumnya melirik tokoh masyarakat untuk menjadi cawapres ini mengaku sudah menjalin komunikasi dengan beberapa partai untuk berkoalisi, meskipun tidak menutup kemungkinan mengambil cawapres dari luar partai. Kenapa tidak? Jadi kita harus berpikir koalisi ini kan untuk bangsa. Kalau kemudian mereka bersepakat kita harus mengambil dari orang luar, tentu saja itu harus menjadi kesepakatan dari koalisi. Saya kira itu orang yang sangat baik, orang yang sangat bagus ya. Jadi beliau orang yang sangat berjuang untuk bangsa dan negaranya melalui Muhammadiyah, sehingga saya kira Pak Prabowo juga tidak menjadi handicap terhadap beliau. Belajar dari pengalaman 2 periode di pemerintahan SBY, koalisi dengan melibatkan banyak partai politik berpotensi mengganggu efektivitas pemerintahan. Apalagi bila diwarnai dengan intrik politik saling menjegal satu sama lain antar anggota koalisi. Jika memang koalisi menjadi suatu hal mutlak dalam membangun pemerintahan baru, masyarakat berharap koalisi pemerintahan itu tidak lagi sekedar koalisi bagi-bagi kekuasaan. Harus ada kejelasan platform dan komitmen tinggi untuk penguatan sistem presidensial demi perbaikan nasib bangsa dan negara. Andri Rahmawan memberitakan dari Jakarta. Pimpinan Pusat Muhammadiyah menerima kunjungan dari organisasi Dokter Muslim Universitas Patani, Thailand Selatan. Kunjungan ini dalam rangka studi tur mempelajari pengalaman Muhammadiyah sebagai organisasi yang telah mapan dalam pengelolaan amal usaha, khususnya di bidang kesehatan dan pengelolaan zakat. Dalam usianya yang telah lebih 1 abad, Muhammadiyah dinilai sebagai organisasi yang sangat mapan dalam membangun amal usaha di berbagai bidang. Di antaranya bidang kesehatan dan pengelolaan zakat. Untuk itu, bagi organisasi luar negeri yang mempunyai platform pergerakan yang sama dengan Muhammadiyah, menilai bahwa Muhammadiyah merupakan objek studi yang paling baik untuk mengembangkan amal usaha yang serupa di masing-masing organisasinya. Salah satunya adalah organisasi Muslim dari Thailand Selatan yang melakukan kunjungan ke PP Muhammadiyah untuk mempelajari pengalaman persyarikatan yang bergerak di berbagai bidang kemasyarakatan, khususnya terkait tentang pengelolaan rumah sakit dan lembaga zakat. Kunjungan dari Ormas Islam Thailand Selatan ini berjumlah 42 orang yang diterima langsung oleh Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Syafiq Mukni. Mereka datang ke Muhammadiyah karena ada kesamaan
sama-sama berbasis Islam, sama-sama berbasis komunitas, dan kemudian sama-sama punya kepentingan untuk membangun fasilitas kesehatan dan fasilitas pendidikan. Perwakilan dari organisasi Dokter Muslim Fatoni University, Profesor Saleh Thalib, menyampaikan maksud dan tujuannya menyambangi Sekretariat Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, bersyukur pada Allah Ta'ala yang kami rombongan dari selatan Thailand Selatan yang berkumpul daripada 3 organisasi besar. Jadi kami kunjung sini untuk mempelajari sebagai study tour kosnya di Badan Muhammadiyah yang banyak pengalaman tentang badan wakaf dan hospital. Itu fokusnya 2 itu yang untuk mempelajari macam manakah Muhammadiyah mentadbirkan hospital private-nya dengan bentuk wakaf. Yang keduanya yang badan wakaf, yang baik wakaf dan sedekah dan zakat itu kita mempelajari karena kita cuba usaha supaya di Thailand ada juga yang wakaf. Ya, dana semua itu jadi wakaf, harta semua itu kampus itu wakaf. Dalam kunjungannya ini juga disampaikan bahwa kedepannya Muhammadiyah akan menjalin kerjasama dengan Fatani University terkait pengelolaan wakaf dengan mengadakan seminar manajemen wakaf. Ihsan Marsha dan Riri Anggono memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, kehadiran Otoritas Jasa Keuangan atau OJK masih menjadi perdebatan. Selain gugatan yang dilayangkan oleh Mahkamah Konstitusi, masalah pungutan oleh OJK kepada industri keuangan masih menimbulkan pro dan kontra. Keluarnya peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait pungutan kepada pelaku sektor jasa keuangan menjadi tanda tanya besar. Padahal, selain dari pungutan tersebut, pembiayaan operasional OJK juga didanai oleh anggaran perencanaan belanja negara. Hal itulah yang membuat peraturan OJK menjadi pro dan kontra, khususnya di kalangan industri. Menurut pakar hukum dan guru besar Universitas Sumatera Utara, Profesor Bismar Nasution, pro dan kontra OJK akan terlihat jelas dalam judicial review di Mahkamah Konstitusi. Tentu yang paling utama sejauh mana dependensi OJK tersebut. OJK ini menghadapi judicial review ke Mahkamah Konstitusi terhadap undang-undang OJK. Nah, saya kira tentang judicial review ke Mahkamah Konstitusi boleh kita lihat nanti perdebatannya bagaimana. Tentunya nanti mungkin akan dipertanyakan independensi OJK tersebut. Dalam pasal 35 Undang-Undang OJK dan PP Pungutan OJK pasal 2 menyebutkan, pungutan digunakan untuk membiayai kegiatan operasional, administrasi, pengadaan aset, serta kegiatan pendukung OJK. Jika memang sudah ada pembiayaan dari APBN untuk hal tersebut, kenapa harus ada pungutan lagi? Saiful Hadi memberitakan dari Medan, Sumatera Utara. Membaca peta koalisi sejumlah partai politik tanah air pasca pemilu legislatif, Polkom Institute bekerja sama dengan Universitas Mercu Buana menggelar diskusi politik bersama sejumlah tokoh partai peserta pemilu. Pasca pemilu legislatif, sejumlah lembaga survei telah menerbitkan rilis perolehan suara dari hasil hitung cepat atau quick count yang diselenggarakan pada pemilihan legislatif 9 April kemarin. Rilis yang dikeluarkan ini dinilai di luar prediksi yang telah dipatok masing-masing peserta pemilu. Namun di samping itu, ada sejumlah partai politik yang meningkat jumlah suaranya hingga 2 kali lipat dari perolehan suara pada pemilu sebelumnya. Dan tentunya ini membuka peluang besar untuk koalisi bagi sejumlah partai politik. Pada diskusi politik yang diprakarsai oleh Polkom Institute di gedung Universitas Mercu Buana, Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tanjung menuturkan bahwa untuk saat ini Partai Golkar mengamini perolehan suaranya tidak mencapai target. Namun Golkar belum akan membahas perihal koalisi sampai rilis resmi dikeluarkan KPU. Dan kita pastikan setelah diketahui persisnya, selain daripada persentase suara tentu juga ada kursi
ya. Karena walaupun kalau dilihat dari segi persentase suara, Golkar sudah tidak mungkin mencalonkan langsung. Tapi masih ada peluang bila mana kursinya dapat 20%. Berbeda dengan Golkar, tokoh partai PDI Perjuangan Rohmin Dahuri mengklaim bahwa sudah ada beberapa partai besar tengah membangun komunikasi dengan PDIP terkait koalisi menghadapi pemilu Pilpres 9 Juli mendatang. Ya, kami bersyukur sudah punya kriteria gitu ya, dan beberapa partai sudah mendekat ke kami gitu ya. Sudah ada penjajakan ke arah itu, terutama yang paling lama kan sebelum puasa Nasdem kan ya, datang ke DPP kami ya. Kemudian dengan PAN pun sudah gitu ya, dengan PKB ya saya kira udah mulai ada itu dari dulu. Menghadapi Pilpres 9 Juli mendatang, koalisi menjadi solusi pemenangan bagi sejumlah partai politik peserta pemilu. Untuk itu, siapapun yang diusung menjadi calon presiden dan wakil presiden diharapkan mampu membawa visi untuk Indonesia yang berkemajuan. Safri Esa dan Masa Agung Rahmantio memberitakan dari Jakarta. Pasca digelarnya pemilu legislatif 9 April lalu, berdasarkan hasil hitung cepat beberapa lembaga survei, tidak ada partai yang memenuhi 20% presidensial threshold untuk mengusung calon presiden sendiri. Akhirnya koalisi pun menjadi pilihan untuk bisa mengusung calon presiden. Meskipun hasil hitung cepat beberapa lembaga survei menempatkan PDI Perjuangan sebagai pemenang pemilu dengan perolehan suara sekitar 19%, namun perolehan tersebut masih di bawah batas ambang minimal presidensial threshold, yakni 20% suara. Maka, dengan demikian, koalisi menjadi pilihan setiap parpol agar bisa mengusung calon presidennya. Menyikapi hasil suara tersebut, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, Hajrianto Tohari mengungkapkan bahwa Golkar terbuka dengan setiap pilihan koalisi dengan partai manapun termasuk PDI Perjuangan. Namun dirinya masih menunggu sikap resmi Partai Golkar. Sementara itu, Ketua Umum Partai Gerindra, Soehardi, mengakui koalisi juga menjadi pilihan utama Partai Gerindra untuk mengusung Prabowo sebagai presiden. Dirinya mengakui hanya mau berkoalisi dengan partai yang setuju dengan visi Gerindra. Saya kira penjajakan itu dilakukan ke segala arah, mana kemungkinan peluang-peluang untuk mereka setuju dengan 6 program aksi partai, bahwa tadi seperti salah satunya misalnya Pak Marzuki menyebut apa itu juga ada lengkap di dalam 6 program aksi partai, bahwa negara ini akan membawa kemakmuran dengan program ekonomi kerakyatan, mandiri pangan, energi dan air, pembangunan infrastruktur, kemudian pemerintah yang bersih dari korupsi, bermartabat. Koalisi, istilah inilah yang akan menjadi topik utama dalam dunia politik Indonesia dalam beberapa bulan mendatang. Namun, koalisi yang dibangun tersebut setidaknya sesuai dengan harapan rakyat untuk menyongsong masa depan lebih sejahtera, adil, dan makmur. Fatriadi memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam berita dan analisa. Pemilihan legislatif telah usai. Para caleg peserta pemilu yang berhasil mendulang suara pun bersiap untuk menduduki kursi parlemen. Namun di samping itu, fenomena pasca pileg pun kembali terulang, yakni banyaknya calon legislatif peserta pemilu yang tidak terima dengan perolehan suara yang didapatnya. Bahkan sebagian dari caleg tersebut mengalami depresi berat karena dinilai belum siap menerima kekalahan pada perhelatan pemilu legislatif yang digelar 9 April kemarin. Lantas,
Bagaimana seharusnya sikap para caleg yang terpilih mengemban amanah rakyat untuk menduduki kursi parlemen? Dan apa sebenarnya yang menjadi penyebab dari banyaknya para caleg yang tidak siap menerima kekalahannya dalam pileg kemarin? Simak wawancara tim TVMU Ihsan Marsha dan Andi Rahmawan bersama Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Profesor Dr. Yunal Ilyas terkait hal tersebut. Berikut penuturan selengkapnya untuk Anda.
Pemirsa, berita tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Tetap ikuti berita dan analisa hanya di TVMU. Saya Ihsan Marsha berserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Salam pencerahan. Nasrul minallah fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.